warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edita Rinjelatuni, calon guru penggerak angkatan ke-9. Pagi ini saya akan melaksanakan supervisi akademik pada topik pra-observasi. Perkenalkan rekan sejawat saya. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Nur Aini, saya selaku guru bahasa Indonesia di kelas 7. Ibu, pagi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya, Iya, terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik ya Bu ya. Oke. Pertanyaan pertama Bu yang ingin saya tanyakan adalah apa tujuan pembelajarannya Bu? Karena materi yang saya ambil adalah tentang dongeng fantasi, jadi tujuannya saya di dongeng fantasi ini yang pertama peserta didik atau siswa mampu mengidentifikasikan unsur-unsur dongeng fantasi. Yang kedua, saya ambil dua tujuan. Yang kedua adalah peserta didik mampu menentukan atau menemukan ciri-ciri cerita dongeng fantasi. Jadi tujuannya seperti itu ya Bu ya. Sekarang pengembangan dari tujuan itu Ibu fokusnya kemana Ibu ya? Saya sebenarnya fokusnya itu di Yang ingin dikembangkan. Yang ingin saya kembangkan itu adalah di bagian struktur dongeng fantasinya, karena biar bagaimanapun nanti ketika saya menjelaskan tentang struktur dongeng fantasi, otomatis ciri-ciri dongeng fantasi itu anak-anak sudah tahu. Seperti ini dongeng fantasi ini. Luar biasa. Strategi apa yang Ibu akan gunakan di dalam pembelajaran? Yang pastinya saya akan menggunakan saintifik yang pertama, kemudian yang kedua mungkin kontekstual, karena anak-anak ini senangnya dengan yang nyata. Oh begitu. Nah, biasanya seperti itu. Berarti konseptual ya, saintifik konseptual. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah media pembelajaran apa yang akan digunakan? Jadi nanti saya menyediakan dua media. Yang pertama itu saya akan menggunakan yang pertama yaitu Infocus. Otomatis di Infocus itu kita harus menyediakan PPT. Kemudian yang kedua saya menggunakan speaker. Karena nanti takutnya ketika di kelas yang saya ngajar tidak ada aliran listrik, saya menggunakan strategi yang kedua, yaitu media yang kedua, yaitu saya memakai media speaker yang pastinya speaker yang pakai baterai bukan cas toh, karena di situ tidak ada aliran listrik misalnya di kelas saya. Itu saja saya memakai yang pertama Infocus, yang kedua adalah speaker. Jadi Ibu nanti akan pakai media pembelajaran itu berupa Infocus dan speaker ya Bu ya, untuk membantu pembelajarannya. Oke Bu, waktunya kapan Ibu pelaksanaannya? Insya Allah rencananya hari Senin minggu depan di jam pertama, kedua, dan ketiga. Karena bahasa Indonesia itu harus 3 jam Ibu. Karena materi di bahasa Indonesia itu anak-anak bisa kadang ada yang langsung paham, kadang ada yang tidak. Jadi waktu bahasa Indonesia itu harus 3 jam. 3 jam ya. Oke, baik. Ibu terima kasih ya Bu ya atas perbincangan kita di pra-observasi ini. Nanti setelah itu saya aakan mengobservasi Ibu dan kita akan menjadi ke pasca observasi. Siap. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Bu Nur. Wabarakatuh Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Nur? Alhamdulillah baik. Bu Nur, sorry nih kemarin kayaknya Bu Nur tuh ada yang mau disampaikan ke saya. Tapi saya minta maaf ya, kemarin saya sibuk banget. Bu Nur, apa sih? Ada masalah apa nih? Saya ada waktu sekitar beberapa menit, kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, masalah apa nih Bu Nur? Iya ini Mem, kemarin sebenarnya saya mau dibilang curhat juga bisa, dibilang juga minta solusinya juga bisa kemarin. Ini terkait dengan ini Mem, kemarin kan saya sudah supervisi sudah bulan yang lalu lah. Terkait dengan supervisi itu di situ tuh saya ada terkendala. Yang pertama karena memang kita punya perangkat ini dan kita pakai kurikulum merdeka atau enggak, kadang juga kita punya perangkat ini bagaimana ya, kadang juga saya kalau mengajar itu
oke lah, saya kalau yang di bagian intinya saya ikutin langkah-langkahnya. Paling saya ikutin langkah-langkah intinya, tapi setidaknya saya punya metode tersendiri itu muncul pada saat saya supervisi itu. Begitu. Jadi yang supervisornya kan dia lihat saya punya supervisi ini kan sesuai dengan langkah-langkah yang di RPP. Betul, yang ada di RPP iya. ya. Kalau di sekarang ATP ya? ATP. Terus permasalahannya di situ kemarin yang supervisor bilang ini saya ada yang keluar dari jalur saya punya ATP. Begitu. Jadi iya. keluar dari langkah-langkah itulah. Apa tuh langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang kemarin yang saya agak ini, saya kalau kurikulum Merdeka itu kan titik pusat aktifnya itu di anak-anak. Betul, di siswa yang lebih aktif ya, jadi student center gitu ya. Tapi terkadang juga karena saya tidak, karena anak-anak ini tuh kalau saya ini kan kelas 7 ngajarnya, jadi susah sekali kalau memang kita titik pusatkan semuanya itu ke siswa-siswa. Setidaknya saya ada ada sedikit ceramahnya, betul. Ajukan pertanyaan, timbal baliknya ada. Kayak diskusi gitu ya. Ada kayak diskusi. Berarti ibu juga bisa diskusi, ada ceramahnya ada. Begitu. Tapi karena memang supervisornya itu mengacu pada perangkat, jadi disitulah kekurangannya saya, gitu. Terus ini nih saya mau tanya, kalau tadi ibu kan ada bilang ada ceramah atau ada diskusi. Kalau diskusi tuh kelompok, dalam satu kelompok tuh berapa orang? Biasanya saya bagi satu kelompok itu 5 orang ya. Kalau banyak kan terlalu ini tuh, kadang ada yang kerja, ada yang tidak, kadang pusatkan 1-2 orang saja yang kerja. Jadi saya meminimalkan anak-anak itu semuanya harus kerja. Jadi ya paling maksimalnya 5. Jadi habis ceramah pasti ada diskusi. Habis itu mereka mengerjakan diskusi kelompok, baru dong mengerjakan. Saya kan sudah bagi tuh dalam satu kelompok itu. Yang satunya untuk jadi notulen, yang lainnya tuh cari jawaban. Ya sudah, semuanya sudah kerja semua lah, aktif semua. Baru selesai di diskusi, dorang kerja diskusi ya, otomatis saya suruh dorang presentasi di depan. Jadi diakhiri dengan presentasi. Luar biasa, bagus sekali ya Bu ya. Artinya ibu berceramah sedikit, habis itu membuat diskusi kelompok kecil ya. Habis itu mereka mempresentasikan. Begitu. Berarti nanti permasalahannya menurut ibu yang sebelumnya dalam permasalahan ini berapa persen yang terjadi? Kayaknya sih ibu merasa masih kurang nggak sih? Iya, merasa masih kurang. Masih berapa persen Bu? Ada sekitar berapa persen? Mungkin 50-50 ya. 50% ya Bu ya. Berarti ibu masih kurang 50% lagi nih Bu. Iya. Nah, sekarang gini nih Bu, saya mau tanya, bagaimana caranya ibu menggapai 50% lagi biar supaya menjadi 100%? Iya, mungkin nanti ketika ini kan kita berbicara sesuai dengan kita punya ATP toh. Mungkin nanti di ATP-nya itu kayak saya revisi, saya jadikan nanti metode-metodenya itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak toh. Iya, anak-anak ini maunya belajar seperti apa, gaya belajarnya seperti apa. Mungkin saya sesuaikan di situ kontekstual kan. Mungkin itu sih jalan keluarnya nanti. Saya mudah-mudahan juga ke depannya dengan saya merubah metodenya saya ini, mungkin anak-anak bisa. Yang pertama itu motivasi belajarnya bagus, kemudiannya nanti dong aktif sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka ini kemudian nanti dan pada akhirnya hasilnya baik, lebih baik lagi. Bisa 100% begitu ya Bu ya. Oke, akhirnya saya tahu nih permasalahannya Bu Nur ya. Bu Nur, dari hasil perbincangan kita nih kira-kira apa sih yang bisa Ibu rasakan setelah berbincang-bincang dengan saya? Sudah plong rasanya. Rasanya plong ya? Iya, sudah plong dan saya juga bisa saya punya beban pikiran sudah, satunya istilahnya sudah sudah tidak ada lagi beban pikiranku tentang masalah mengajar anak-anak ini, tentang supervisi saya kemarin bagaimana. Berarti sudah ada solusi buat Ibu sendiri ya, sudah bisa menemukan solusi sendiri ya. Oke, baik Bu Nur kan mau memperbaiki nih semuanya nih menjadi 100%. Bu Nur, kapan tuh dilaksanakan? Pokoknya saya mau action
pas setelah mungkin nanti kan kita libur toh. Pas aktif sekolah setelah libur itu saya sudah harus praktekkan apa yang saya apa tadi revisi tentang saya punya metode dan model mengajarnya saya. Oke. Langsung praktekkan. Sip lah kalau gitu, luar biasa. Bu Nur, saya tunggu loh ya hasilnya ya, dan saya Siap, mau lihat Mem. nanti ya. Oke, Bu Nur terima kasih banyak ya, kita sudah bisa ngobrol-ngobrol nih ya. Iya, Oke, sama-sama, terima kasih Mem. banyak. Terima kasih Assalamualaikum. banyak lagi sudah mendengarkan saya punya curahan hati. Oke, makasih banyak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.